Kecanduan bukan kelemahan, tetapi sesuatu yang bisa dikenali, dicegah, dan diatasi. Hari ini kita akan membahas bagaimana zat adiktif dapat mempengaruhi pikiran, tubuh, dan kehidupan seseorang, serta bagaimana cara mencegahnya. Banyak kejadian berisiko itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti ini. Teman-teman, kecanduan selalu suka banget, tapi di mana kondisi tubuh dan pikiran kita yang sedang ketergantungan yang sulit untuk berhenti, walaupun itu sangat berbahaya. Menurut ICD-10, kecanduan termasuk dalam kategori gangguan mental yang berlaku. Artinya bukan sekedar kurangnya niat, tetapi kurangnya kondisi medis yang membutuhkan pemahaman dan bantuan. Kecanduan terjadi karena zat psikoaktif yang mempengaruhi otak kita, terutama pada bagian rasa senang, rasa fokus, dan kontrol diri. Lama-kelamaan otak akan belajar, karena itu kita akan jadi kecanduan. Kalau ngomongin tentang zat adiktif, bukan cuma tentang narkoba berat aja. Banyak loh yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya juga bisa bikin kecanduan. Menurut ICD-10, zat adiktif punya berbagai macam jenis. Yang pertama ada alkohol. Contohnya seperti minuman keras, miras oplosan, anggur, dan soju. Kemudian ada yang namanya opioid, yaitu obat pereda nyeri tertentu yang bisa bikin kita ketergantungan. Selanjutnya ada yang namanya kanabis, seperti ganja yang berbentuk linting, brownies, atau vape THC. Kemudian ada juga namanya tembakau, contohnya seperti rokok biasa sampai vape yang punya berbagai macam rasa. Dan juga ada yang namanya pelarut, yaitu bensin, lem, atau cairan lain yang dihirup untuk mendapatkan sensasi tertentu. Selain itu, zat adiktif juga punya berbagai macam jenis lain, seperti intinya, zat yang bikin tubuh dan pikiran kita ketagihan itu termasuk dalam zat adiktif. Bahkan, hal yang kelihatan sepele sekalipun seperti vape rasa buah bisa bikin kita ketagihan karena kandungan nikotinnya yang tinggi. Gimana sih cara kita biar tahu seseorang itu udah mulai kecanduan atau belum? Nah, ICD-10 punya patokan khususnya nih. Menurut mereka, kecanduan itu akan muncul jika dalam 12 bulan terakhir seseorang itu memunculkan minimal 3 tanda dari tanda-tanda yang akan saya sebutkan ini. Nah, tanda-tandanya itu yaitu yang pertama, seseorang itu selalu ingin memakai zat tersebut sampai ia tuh kepikiran terus-menerus. Nah, yang kedua yaitu seseorang yang sulit mengontrol dirinya sendiri. Contohnya, ia awalnya ingin memakai cuma 1 kali, ternyata ia memakainya secara berulang-ulang kali. Nah, yang ketiga yaitu jika berhenti, tubuhnya itu akan protes. Contohnya, ia akan memunculkan perasaan gelisah, lemas, mual, marah, bahkan sampai gemetaran. Nah, yang keempat yaitu ia akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi daripada sebelumnya untuk memunculkan efek yang sama. Nah, yang kelima yaitu seseorang yang akan mudah meninggalkan aktivitas penting demi memakai zat tersebut. Yang terakhir yaitu ia memakai walaupun ia tahu hal itu tuh merugikan. Contohnya, ia tahu hal itu tuh bikin sakit, tapi ia tetap memakainya. Nah, jadi tanda-tanda itu perlu diwaspadai karena semakin cepat dikenali, semakin mudah pula untuk dicegah. Kenapa sih orang bisa kecanduan? Faktor penyebabnya banyak, sering nyambung. Yang pertama itu ada faktor pribadi, itu penasaran, ingin coba, ingin terlihat gaul, susah kontrol diri, rendah diri atau merasa tidak dihargai. Yang kedua itu ada faktor keluarga, contohnya itu kurang komunikasi antar keluarga, orang tuanya ada konflik, sering berantem, tidak adanya role model. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan, itu lingkungan tinggal di daerah yang rawan seperti tempat orang pengen narkoba, lingkungan yang tidak aman. Yang keempat itu ada faktor teman sebaya, itu ingin terlihat keren, juga FOMO, sering diajak teman, tekanan sosial biar bisa diajak gabung ke komunitas. Jadi kecanduan itu bukan terjadi karena satu hal, tapi karena gabungan dan banyak hal lainnya.
Dengan demikian, kecanduan zat adiktif memiliki dampak yang luas dan juga serius. Bukan cuma buat tubuh kita aja, tapi juga pikiran, sekolah, keluarga, bahkan masa depan kita nanti. Contoh dampak terhadap tubuh kita, yang pertama, gangguan terhadap jantung, paru-paru, dan ginjal. Kemudian, penurunan daya tahan tubuh dan kerusakan pada otak apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan bisa menimbulkan risiko mandul atau impotensi. Selanjutnya, dampak terhadap pikiran yang buat kita jadi susah tidur, cemas berlebihan, mood swing parah, depresi, sampai halusinasi. Selain itu, juga berdampak terhadap sosial dan sekolah kita yang buat kita malas untuk pergi sekolah, prestasi kita menurun, berbohong kepada orang tua, dan tidak menutup kemungkinan jauh dari pergaulan yang sehat. Dan yang terakhir, dampak terhadap moral dan spiritualitas kita yang buat kita jadi jauh dari nilai-nilai positif, sulit untuk mengontrol perilaku, dan juga cuek terhadap peraturan yang ada. Bahkan yang bikin ngerinya lagi, dampak dari kecanduan zat adiktif ini, efek panjangnya bisa membuat kita lebih berat lagi menjalani kehidupan kita. Jadi, secara garis besar, kecanduan itu bukan merupakan hal yang sepele loh. Itu merupakan kondisi medis yang sangat membutuhkan bantuan serta pemahaman. Nah, maka dari itu penting buat kita mengetahui tanda-tandanya, dampak-dampaknya. Bahkan kita juga perlu mempunyai lingkungan yang mendukung agar kita itu terhindar dari perilaku yang beresiko tersebut. Selamat datang. Data terbaru menunjukkan fakta mengejutkan. 88% remaja pengguna narkoba memulainya bukan karena pengedar secara langsung, tapi karena ajakan oleh teman. Sementara itu, angka pengguna narkotika di Sumatera Barat sudah mencapai 64.000 orang, yang mana angka tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut tergambar dalam kasus terbaru di Pasaman. 2 kurir ganja ditangkap polisi di depan SPBU Kauman, Jalan Lintas Sumatera, Medan Bukit Tinggi, Jorong Kauman Selatan, Nagari Tanjung Batung, Kecamatan Rau Selatan, Pasaman pada Rabu pagi. Mereka adalah RA dan RZ, 2 pemuda asal Padang yang tertangkap saat mengisi bahan bakar minyak karena gelagat mereka yang mencurigakan. Anggota Polsek Rau menghampiri mereka yang terlihat gugup, lalu menemukan 15 paket ganja seberat 15 kg di dalam ransel mereka. Ganja tersebut dijemput dari Penyambungan Mandailing Natal untuk diedarkan di Kota Padang. Polisi juga menyita 2 unit telepon genggam dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Kedua tersangka dibawa ke Mapolres Pasaman untuk penyelidikan lebih lanjut dan dijerat pasal 114 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Halo gengs, nah sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya nih, nah aku mau ngajak kalian untuk refleksi diri nih. Nah, kan kalian tadi udah ngebahas-bahas nih lebih banyak mengenai zat-zat adiktif nih kan. Nah, aku ingin tahu nih bagaimana sih pemahaman kalian mengenai zat adiktif tersebut. Nah, ini cuman kayak kuis-kuis santai, nggak usah tegang, nggak usah bimbang. Nah, sebelumnya kalian ini udah siap nih? Udah sebelum? Udah, oke. Kalian udah siap kan? Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama nih, menurut kalian gimana sih kenapa anak muda itu gampang terjebak sama hal-hal adiktif? Nah, misalnya nih, kayak mungkin awalnya dia tuh mau coba-coba aja, atau malah mungkin ngikut-ngikut teman nih, kayak ayo gunain ini dong. Nah, takutnya tuh dibilang kayak cupu banget sih. Nah, atau mungkin karena lingkungan sekitarnya nih yang menormalisasikan hal tersebut, atau mungkin malah hal-hal seperti kayak zat adiktif ini tuh mudah untuk didapatkan. Nah, menurut kalian gimana? Coba jawab, aku tungguin nih. Nah, next question guys. Kalian pernah gak sih ngelihat mungkin teman atau saudara atau lingkungan sekitar kalian itu mulai nih kecanduan, mungkin kecanduan seperti vape atau alkohol atau mungkin judi online nih. Nah, itu tuh
apa sih yang membuat mereka tuh sulit nih untuk bisa melepaskan itu? Atau mungkin karena mereka tuh udah nyaman mungkin, atau mungkin karena emang itu sebagai pelarian bagi mereka, atau mungkin emang itu tuh udah kecanduan sehingga udah kayak nggak bisa untuk berhenti. Nah, coba kalian jawab, aku tungguin. Nah, pertanyaan terakhir nih. Nah, ini paling relate nih sama kita saat ini nih. Nah, menurut kalian kenapa sih hal-hal seperti kayak judi online atau vape atau alkohol itu normal nih di lingkungan sekarang nih? Atau mungkin karena ngikut-ngikut yang ada di sosmed mungkin, atau mungkin influencer-influencer, atau kayak emang dinormalisasikan nih di zaman-zaman sekarang, di lingkungan sekarang nih. Nah, menurut kalian gimana? Coba jawab, aku tungguin. Nah, makasih ya geng sudah mau ngejawab kuis-kuis tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi itu di kolom komentar nih. Nah, dari kuis-kuis simpel tadi tuh mendapatkan pelajaran bahwa mungkin anak-anak muda di luaran sana itu mudah sekali nih kayak gampang terpengaruh sama zat-zat adiktif tersebut. Nah, makanya kita tuh perlu adanya kayak perlindungan diri, kayak rasa penolakan, misal coba nih gitu kan, tuh enggak dong, nggak usah kayak gitu tuh. Jadi kita perlu adanya penolakan di dalam diri nih. Nah, makasih banyak ya gengs, dadah. Zikra nggak sih? Iya, Orang lagi banyak pikiran gitu. ya bener. Temen yuk. Yuk. Zik, dari tadi gelisah banget. Ada masalah? Enggak, cuma ada teman yang nawarin sesuatu tadi, katanya bikin rilek. Tawaran apa dulu? Dia bukan sesuatu yang baik ya? Nggak tahu pasti, cuma katanya tadi banyak yang udah nyoba. Kalau itu sih gampang. Banyak kok yang bilang cuma buat refresh aja. Lagian sekali 2 kali doang, nggak akan bahaya kali. Wah, jangan ngebikin tambah banyak orang yang rusak gitu dong. Kan kamu tahu sendiri gimana akibatnya. Aku dulu juga mikirnya gitu sih. Tapi karena banyak teman-teman aku yang ngajak, makanya aku jadi ikut-ikutan. Tapi sebenarnya efeknya nggak sesimpel itu tahu. Maksudnya, tapi kamu kelihatan baik-baik aja. Kelihatannya aja kan, tapi aslinya aku sempat ketergantungan ringan. Susah tidur, marah dikit meledak, pikiran jadi kosong. Bahkan sampai sekarang aku mencoba buat berhenti. Makanya kamu jangan coba-coba deh sih. Terus aku ada kelas, aku duluan ya. Denger ya Zik, dengerin. Capek deh. Ada kelas habis ini? Nggak ada. Kamu? Nggak ada. Aku lihat kalian lagi bahas hal penting ya? Iya. Nah, pas banget nih, aku ada poster pencegahan. Bukan buat setelah terlambat aja, tapi juga buat sebelum kalian salah langkah. Coba deh dibaca. Coba tahu cocok. Nah, rasa penasaran itu normal. Tapi pilihan itu selalu ada, Zik. Kita mau milih jatuh karena ikut-ikutan atau milih berhenti di rasa penasaran tadi. Jujur, aku hampir salah langkah. Untung kalian ngomong. Kalau banyak yang nyoba berarti aman ya? Enggak dong. Yang benar itu bukan ikut-ikutan, Zik. Tapi yang benar itu berani nolak yang salah. Kalau ada yang ngajak, kita bareng-bareng nolak ya. Lebih baik fokus pada hal yang benar. Nah, benar. Aku juga mau berubah deh. Aku udah cukup banyak ngerasain gak enaknya. Mulai sekarang, aku mau stop jadi kompor pemicu. Langkah kecil bisa menentukan masa depan yang besar. Jaga diri, jaga teman, dan pilih jalan yang aman. Kalau butuh bantuan, kalian nggak sendirian.